Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, jadi perkenalkan, saya Muhammad Idris Saputra, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Medan Labuhan, khususnya di tempat saya bekerja. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak Idris. Jadi Ibu ini Ibu Master Lina Purba SPD merupakan kepala sekolah dari UPT SDN Negeri 067692. Jadi Bu, hari ini kan Bu, saya diberi tugas ini. Salah satu tugasnya adalah mewawancarai salah satu kepala sekolah, termasuk kepala sekolah yang tempat kita bekerja. Ya Bu ya. Jadi Bu, saya mohonlah minta waktunya sedikit, keringanan waktunya adalah membantu tugas saya ini Bu. Bu, sebelum kita mulai nih Bu, saya mau tanya kabar Ibu nih. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat Bu? Ya, sehat-sehat. Ya kan? Ya, bagaimana Pak Idris juga? Alhamdulillah sehat ini Bu kan. Jadi ya namanya kita guru ini kan Bu, kan juga yang harus sehat lah Bu ya, supaya bisa menjadi anak bangsa kita Bu ya. Baik Bu, gini kan Bu, ini ada suatu pertanyaan kan Bu. Jadi pertanyaan gini Bu, bagaimana nih Bu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasikan kasus-kasus yang mana itu dilema etika, yang mana itu bersifat yang namanya rujukan moral. Kira-kira dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasikan itu? Baik, ya Pak Idris, sesuai dengan pengalaman yang saya terima ya. Iya Bu. Kita lihat pertama pokok persoalannya. Pokok permasalahannya artinya ada identifikasi dulu. Oh. Ya, kita identifikasi dulu. Yang mana biar bisa kita ambil satu keputusan dari identifikasinya. Ya, persoalan yang mana yang mau kita ambil, apakah memang nanti permasalahan itu bisa kita ambil keputusannya di saat itu juga, dan ada juga mungkin nanti kita ambil keputusannya dari hasil usaha diskusi. Iya Bu ya. Ya. Jadi kan Bu, kan kalau seperti yang Ibu bilang tadi lah kan, berarti ada suatu yang namanya pengidentifikasi ya Bu ya. Kita identifikasi dulu permasalahannya, baru bisa kita tahu kira-kira di mana letak permasalahannya gitu kan Bu. Nah Bu, belum Bu, selanjutnya Bu, selama Ibu khususnya menjadi kepala sekolah kan Bu kan, kira-kira kan Bu, di sekolah Ibu tempat kita bekerja di sekarang, kira-kira bagaimana nih Bu, Ibu dalam pengambilan keputusannya ini Bu? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Seperti dari awal yang saya sampaikan tadi ya Pak Idris ya, kita mengambil satu keputusan itu dari persoalan yang kita hadapi yang pertama, kan? Dan keputusan itu mungkin kita sudah melihat dari persoalan yang muncul saat itu juga. Mungkin saat itu harus ada keputusan yang harus saat itu juga harus diputuskan, kan gitu. Berarti di situ kita lihat persoalan itu tidak boleh ditunggu sampai besok, nunggu nanti, harus diputuskan di tempat itu juga. Berarti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pokok permasalahan yang kita temui di tempat kita gitu. Tetapi ada juga mungkin persoalan yang baik, ada yang masih bisa kita tunda, tidak saat itu juga boleh kita ambil keputusan itu dari keputusan bersama. Misalnya kita adakanlah secara rapat di Dewan Guru misalnya, dan bisa kita ambil keputusan dari hasil diskusi bahwasanya ada permasalahan. Berarti itu kan kita bisa tunda, tidak saat itu kita ngambil keputusan, tapi tunggu dari hasil musyawarahnya, hasil rapat Dewan Guru misalnya. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi kita harus tahu di mana harus kita cepat ambil keputusannya ya kan, hari ini gitu kan. Kalau masih bisa kita buat rapat dengan guru ya, kita buat rapat dengan prosesnya Bu. Tapi emang kalau nggak bisa harus kita ambil sekarang juga ya, Bu. harus saat itu juga ada harus keputusan biar bisa dilaksanakan langsung. Iya betul Bu. Ada urgent betul ya. Mantap. Iya. Jadi kan Bu, kalau gitu kan Bu, langkah-langkah nih Bu, langkah-langkahnya bagaimana Bu? Langkah-langkah step by stepnya Bu, apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Langkah-langkahnya apa sih yang mau dicari gitu kan langkahnya? Itu dalam keputusan. Misalnya kita dalam
di dalam lingkungan pendidikan kita bekerja ini ya, tidak terlepas dari persoalan dan permasalahan. Iya betul. Mungkin baik antara yang paling banyak kita temui itu kan dengan anak-anak didik kita ya. Iya, iya, Peserta didik. Kalau dengan guru mungkin kalaupun ada di satu di dunia pendidikan mungkin itu masih lebih bisa karena dia udah lebih dewasa untuk mengambil keputusan mereka melalui persoalan mereka ya. Itu masih bisa. Ini persoalan di permasalahan di dalam kita di pembelajaran misalnya. Iya Bu. Perlu kita ambil di situ. Ada suatu hal mungkin guru itu berhadapan dengan persoalan di dalam mengajar. Saat dia menginginkan satu jawaban, keputusan yang seperti di persoalan seperti ini kita bisa adakan rapat dengan cara diskusi. Ya, kita mencari solusi. Step by apa ya? Dengan guru mungkin kalaupun ada di satu di dunia pendidikan mungkin itu masih lebih bisa karena dia udah lebih dewasa untuk mengambil keputusan mereka melalui persoalan mereka ya. Itu masih bisa. Ini persoalan di permasalahan di dalam kita di pembelajaran misalnya. Iya, Bu. Perlu kita ambil di situ. Ada suatu hal mungkin guru itu berhadapan dengan persoalan di dalam mengajar. Saat dia menginginkan satu jawaban, keputusan yang seperti di persoalan seperti ini kita bisa adakan rapat dengan cara diskusi. Ya, kita mencari solusi. Step by apa ya? Tatap muka Bu ya. Boleh tatap muka. Seperti langsung. Jadi persoalan itu ada pokok permasalahan tadi bisa kita diskusikan bersama untuk mengambil satu keputusan. Ada juga yang secara alternatif nanti ya dalam membuat keputusan. Kemudian kembali untuk mengambil keputusan tadi setelah ada dengan cara dibicarakan bersama ya. Pasti ada satu keputusan yang memang sudah pasti bisa membuat itu menyelesaikan permasalahan tadi. Solusinya tadi oke kita putuskan bersama. Itulah keputusan yang bersama. Luar biasa Bu. Jadi panjang nih Bu, agak panjang kalau kita ambil prosesnya Bu ya. Ada prosesnya. Tapi itu kita bilang tadi, semua keputusan itu kita ambil sesuai dengan persoalan permasalahan yang kita hadapi. Ada itu keputusan yang memang harus saat itu juga, ada yang harus langkah-langkah dengan duduk bersama dengan dewan guru misalnya. Ya, apa itu kebutuhan anak itu mungkin menjadi satu persoalan yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita putuskan biar bisa kerjasama dengan masyarakat lingkungan sekolah. Benar. Mantap nih Bu. Jadi kan Bu, kalau Ibu lah kan pengalaman Ibu udah banyak nih kan, Ibu udah mengajar berkisar hampir sekitar 20 tahun lebih juga, ya kan Bu? Udah kepala sekolah, satu juga pengurus K3S khususnya di Kecamatan Medan Labuhan gitu kan. Jadi kan saya pikir kan Bu, kira-kira kan Bu, tantangan apa nih? Tantangan Ibu gitu kan dalam setiap mengambil keputusan apa tantangan gitu? Tantangan Ibu kita hadapi. Namanya persoalan dan permasalahan itu tidak terlepas dari tantangan ya. Benar Bu. Dan memang itu tantangan itu ada karena ada permasalahan. Terkadang ini kalau secara pribadi ya, tantangan secara pribadi itu karena kita ada merasa kasihan di hati. Iya ya Bu ya, benar-benar. Itu sulit kan? Iya Bu, sulit sekali itu Bu. Susah, sangat Dilema sulit jadinya sekali. Bu ya. Dilema kan karena faktor kasihan. Sementara itu tidak bisa kita gunakan faktor kasihan tadi apabila melihat dari persoalan itu berarti harus ada satu ketegasan di dalam keputusan. Jadi tidak ada perkara hati sebetulnya. Benar Bu ya. Kalau Muhammad itu kalau memang sesuatu yang salah ya kesalahan gitu ya Bu ya. Iya, sesuatu salah. Jadi jangan tetap mendengarkan. Kadang ada persoalan kan. Mungkin karena kita kasihan sama yang satu ini kalau begini nggak boleh. Karena ini pembenaran, tetap manusia kan. Satu membenarkan dirinya, satu membenarkan dirinya. Bagaimana kita menyikapi hal ini kan? Jadi perlu juga satu arah. Apa masalah sebenarnya? Ada satu. Iya. Untuk satu keputusan kita tetap ada teman kita untuk mengambil satu keputusan yang mungkin yang lebih persoalan itu yang kira-kira memang sudah terlalu mendalam sekali.
saya nggak bisa. Kamu kita bagaimana dengan guru yang betul-betul kita percaya yang di situ ya kan, mungkin termasuk juga ya guru senior di situ yang lama di situ yang lebih tua dari kita ya, kan nggak salah Bener Bu, nggak kita salah tuh. mempertanyakan. Tadi kan Bu udah kesana aja nih Bu. Ini Bu tadi cuma tadi kan nih Bu, kan ibu kan sebagai pas sekolah kan Bu, dan setiap ngambil keputusan kan Bu. Kira-kira kan Bu, siapa-siapa saja nih Bu, orang-orang yang mungkin dilibatkan, gitu kan? Orang-orang yang dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut Bu. Kira ada nggak orang-orang yang perlu dilibatkan Bu? Atau ibu tanyakanlah gitu, ini bagus atau tidak, atau ini bagaimana gitu, atau apalah gitu. Kira-kira ada nggak orang-orang yang perlu dilibatkan untuk dalam ini? Pertama pasti ya salah satu mungkin guru yang ada di situ, yang lebih lama di situ. Biar kita kan perlu, itulah perlu salah satu guru yang di situ yang kita percaya ya. Yang tidak perlu itu menyangkut di intersekolah tadi mungkin sesuai dengan persoalan yang di situ. Dan juga tidak itu. Jadi kemudian kalau menyangkut ke sekolah dengan masyarakat pasti kan ada masyarakat juga yang kita tanyakan identifikasi masalah tadi kan. Kalau ada mereka juga perlu kita panggil gimana kira-kira dengan situasi sekolah ini begini kan, kan perlu juga kita libatkan. Berarti kita apalah Bu ya, punya hubungan dekat dengan tokoh masyarakat, hubungan dengan masyarakat Iya, juga ya. terjalin kan hubungan itu juga. Jadi mereka juga ada tanggung jawab dengan di sekolah itu. Benar. Jadi kan Bu gini kan, ini luar biasa sekali kan. Jadi kan ini kan yang kita tahu kan, bukan kita kan belum sekolah penggerak ini kan, penggerak. Tapi sepertinya tadi jawaban-jawaban ibu ini udah mengarah nih Bu, udah mengarah kepada sekolah penggerak gitu ya kan. Karena kan yang tadi saya katakan Bu, ibu tadi kan menunjukkan bagaimana berpihak pada ini, artinya kan ketegasan dalam melaksanakan kepemimpinan gitu kan Bu. Iya. Ya mudah-mudahan kita bisa lah Bu jadi sekolah penggerak Bu ya. Ya Bu, Ada mengarah ke sana. mengarah ke sana lah Bu, mudah-mudahan amin. Jadi kan Bu, ini terakhir lah Bu dari saya kan Bu. Jadi kan menurut ibu lah kan, dari banyaknya kasus lah, bukan kasus atau studi kasus yang pernah ibu alami gitu kan. Jadi kira-kira pengalaman ibu selama ini menjadi kepala sekolah udah banyak menjumpai kasus-kasus baik itu mengenai siswa mungkin gitu kan, mengenai guru juga mungkin. Kira-kira Bu, apa sih Bu hal-hal gitu kan, pengalaman yang bisa kita ambil ini Bu, pengalaman yang diambil lah untuk kita ke depannya nih Bu. Pertanyaan terakhir ini. Oh, itu mengarah ke apa tadi? Ke kasus tadi juga. Iya, Pertama kan itu tadi ya. Dalam keputusan tadi juga kan kita tidak sendiri pada masyarakat. Sehingga sekolah itu dikenalinya kembali. Jangan mengadakan pembiaran, termasuk di disiplin sekolah itu udah termasuk di dalamnya kan. Kemudian pembelajaran kegiatan-kegiatan anak itu yang memang positif. Jadi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Bagaimanapun nanti kalau dia yakin dan percaya anaknya dititipkan ke kita untuk disekolahkan di tempat kita ini, dengan tanpa kita memanggil mereka datang sendiri. Oh, mantap ya Bu ya. Gitu kan. Jadi kita melibatkan semua yang ada di lingkungan sekolah itu, termasuk tadi itulah komite tadi udah masyarakat itu, penjaga sekolah, guru, kemudian wali murid. Kalau ini betul-betul kerjasama dan harapannya ke depan kalau ini terjalin kerjasama yang baik, mudah-mudahan sekolah itu akan meningkat dan program-program sekolah itu pasti bisa dijalankan dengan bagus apabila semuanya berperan aktif di dalamnya. Ini luar biasa sekali Bu ya. Jadi kan banyak nih Bu pengalaman-pengalaman yang Ibu hari ini ceritakan kan, termasuk tadi studi kasusnya kan. Jadi ini jadi bahan bahan pembelajaran untuk kami sebagai guru penggerak ini. Ya siapa tahu nanti kan kami juga diberi kesempatan dan kami bisa belajar dari Ibu lah yang sebagai yang udah senior di sini gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya nggak mudah gitu kan Bu. Banyak hal-hal yang harus kita pikirkan gitu. Ada dilema-dilemanya untuk pengambilan keputusan ini. Tapi kan setelah saya tadi bicara sama Ibu, diskusi sama Ibu, berarti ada nih yang kita pelajari hari ini, bahwa pengambilan keputusan itu memang harus kita perhatikan bagaimana melihat permasalahannya. Iya, gitu ya. permasalahannya dulu.
Betul, betul, betul. Ya Bu, mungkin ini aja Bu wawancara singkat kita hari ini kan Bu. Mohon maaf juga telah mengganggu waktu istirahat Ibu kan. Ini udah waktu istirahat Ibu ini kan. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini ya bisa kita kembangkan untuk sekolah kita ke depan ini ya Bu ya. Iya, ya, mudah-mudahan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya, dan selamat siang, semoga bermanfaat apa yang kita bicara. Amin, amin, amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Jadi kebetulan hari ini saya bersama salah satu kepala sekolah yang ada di sekitar Medan Labuhan, yaitu Ibu Sartika SPD, yang kebetulan Ibu ini menjadi kepala sekolah di SD 0676 064997 ya Bu ya. Jadi Bu, saya Bu di sini sebagai guru penggerak. Jadi kan saya ada tugas ini kan Bu mengenai bagaimana nanti wawancara kepada kepala sekolah yang khususnya yang sudah ada di sekitar saya gitu kan. Jadi kan saya memohonlah kepada Ibu, jadi hari ini meminta waktu sedikit Ibu untuk mewawancarai bagaimana Ibu nanti berada di sekolah dalam pengambilan keputusan selama ini Bu. Ya Bu ya. Jadi mohon maaf Bu mengganggu waktu sebentar Bu. Jadi Bu gini, sebelumnya Bu, Ibu sehat nggak nih Bu? Alhamdulillah. Jadi kan Bu ada nih Bu yang namanya kepala sekolah ini kan Bu. Yang namanya kepala sekolah kan kita punya yang namanya bawahan, wewenang gitu kan Bu. Jadi kan Bu ada yang saya tanyakan, bagaimana nih Bu kira-kira Ibu bisa membedakan antara kasus yang bersifat dilema etika dengan kasus yang bersifatnya bukan moral? Dilema etika itu kan Pak, ya kan seperti gimana ya, ada pernah beberapa waktu yang lalu Iya. sekolah kita ini anak murid kita nggak datang ke sekolah Pak. Jadi bukan sebentar, udah lama. Jadi kan kita khawatirkan dia kan ketinggalan pelajarannya, nanti bisa berdampak kepada nggak naik kelas gitu. Oh, iya, iya. Jadi kan memang kebetulan orang tuanya ini nelayan. Jadi setelah ada laporan dari guru yang kadang-kadang ada kita selidiki lah atau kita tanya kepada orang tuanya, kepada anak tersebut dan anak sekolah. Iya, iya. Terus ibunya memberitahu bahwa anaknya itu membantu ayahnya mencari ikan yang nelayan. Jadi saya bilang kenapa mesti anaknya yang ke laut Yang sama bekerja, ayahnya ya. yang bekerja sama orang tuanya. Kan anak itu kan haknya itu kan belajar atau kewajibannya belajar. Ya. Jadi ibunya bilang kalau orang lain yang melawan ayahnya tadi, mereka harus dibayar. Oh. Jadi maksudnya penghasilan itu jadi berbagi, sementara penghasilan tadi cuma pas-pasan. Jadi dengan terpaksa anaknya tadi lah dibawa ke laut untuk membantu orang tuanya tadi di usia-usia anak sekolah dasar lah. Kita kasihan lah dia. Seperti itu. Jadi Bu, dia berarti ada benturan ekonomi ya di situ Bu ya. Iya, memang susah lah Pak. Jadi kan terakhir orang tadi bilang kan Bu, belajar ini kan gimana lah ya, kalau nggak makan kan dia maksudnya makannya kan paling pokok, kalau nggak makan nanti bisa maksudnya ya nggak bisa lagi hidup kita kalau nggak makan gitu katanya. Sekolah tuh Bu, nggak sekolah pun misalnya nanti ke laut katanya gitu. Memang pendidikan itu penting loh Bu, untuk mengubah nasib dulu. Ibu masa sekarang susah kan, cara mengubah nasib itu dengan pendidikan misalnya. Jadi mau gimana lagi Bu pada saat sekarang ini, jadi kita nerima lagi keadaannya seperti itu. Iya Bu. Jadi kan Bu, yang saya perhatikan tadi kan memang ada yang namanya siswa kita tadi yang seperti itu Bu ya. Memang karena memang
karena memang kebutuhan ekonomi lah yang membuat dia tidak bisa lanjut ke sekolah ataupun bukan lanjut, meninggal sementara gitu Bu ya, nggak masuk sekolah tadi kan Bu. Mengikuti kegiatan belajar Belajar seperti mengajar. yang lain. Dan yang lain gitu kan. Jadi kalau menurut pendapat Ibu persepsi Ibu kan, kejadian anak tersebut lah itu termasuk yang benar atau yang salah tuh Bu, kira-kira yang menurut Ibu itu? Sebenarnya disalahkan gimana ya? Itu Iya. tentukan keadaan orang tua susah. Jadi kan udah diberi, udah kita alasannya tuh untuk membantu orang tuanya dengan anak-anak, memang kewajibannya membantu orang tua, tapi Betul, dengan betul. usianya ya nggak cocok. Iya. Jadi dengan keadaan terpaksa gitu loh Pak. Jadi itu sebenarnya kan yang nggak cocok juga. Jadi Bu, kalau Ibu lah sebagai kepala sekolah kan Bu, kira-kira langkah-langkah apalah, solusi-solusi apalah untuk bagaimana anak tersebut ini yang dalam kategori kita yang benar kan, benar-benar tadi kan, kita juga harus menyatakan dia sebagai karena mereka mau bekerja gitu kan, mereka juga mau sekolah gitu, tapi kan dari ekonomi ya seperti itu keadaannya gitu kan. Kira Ibu lah sebagai kepala sekolah gitu kan, dengan langkah-langkah apalah dalam pengambilan keputusan Ibu yang memang nanti berpihak kepada anak-anak gitu kan. Satu Pak, kalau ada bantuan sekolah, kita Oh, harapkan iya. kepada juga anak-anak yang orang tuanya susah ini jangan dapat bantuan. Selanjutnya Pak, kalau bantuan kita, anak ini kan nggak hadir di sekolah, Iya. nggak belajar. Jadi dia diberi pelajaran untuk dipelajarinya di rumah, supaya dia nggak ketinggalan pelajarannya. Iya. Dan pada saat dia tidak membantu orang tuanya, dia datang ke sekolah Pak. Seperti itu lah, makanya kadang-kadang kan kita kasih kayak kompensasi juga lah Pak. Jadi kan, karena anak-anak itu kan kadang-kadang takut, mak Iya. aku udah lama nggak sekolah mak, nanti aku kena marah sama guru gitu kan. Jadi kita kasihlah pengertian bahwa anak itu pada saat nggak membantu orang tuanya, aku nggak tahu nggak apa-apa lah ke sekolah gitu. Maksudnya udah